Egy Sujana adalah pembohong besar. Pak Jokowi memastikan bahwa pertemuan itu pertemuan silaturahim. Egy Sujana tuh hitungannya fitnah ya, bahwa benarlah Pak Jokowi itu selalu menjadi korban. Karena kalau memang Pak Jokowi takut, kenapa nggak sekalian 8 orang itu di RJ? Hanya ada 2 pilihan, menyenangkan Roy Suryo dan kawan-kawan, atau menyampaikan sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Rahmat dari Rejo. Gelombolannya dia akan menertawakan dan menganggap Egy Sujana ini adalah pengkhianat dan pecundang. Selama persidangan bergulir, 3 orang itu harus ditahan, Kiko, Roy, dan Bismona. Dan kita berharap tidak lelet seperti polisi, kejaksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Nusantara Podcast, dengan saya Yahya Muhammad. Hostnya saat ini diganti lebih dahulu. Kali ini seorang host naik jabatan. Beliau seorang YouTuber terkenal, Saudara Bang Bill Offside. Apa kabar? Dia ngambil jatahnya aku. Jadi dia bilang, berapa sih gaji jadi host setiap bulan? Kencang gitu. Nggak tahu, kita nggak dapat headset. Mas Yahya, makasih banget. Mau menukar tambah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tukar sementara apa selamanya ini? Boleh, yang penting lo tinggal di sini loh. Waduh, gue jadi ketua harian YouTuber Nusantara. Hari-hari di sini di Basecamp. Lo aja yang nongolnya seminggu. Iya benar. Sebulan. Bang, yes. Saya melihat abang ini ternyata banyak mengetahui rahasia. Rahasia apa? Rahasia di antara mereka para teroris, terkhususnya adalah ketika kemarin akhir-akhir ini kita banyak mendengar melihat Egy Sujana itu meminta maaf mendatangi kediaman Bapak Jokowi, betul ya? Ya, betul. Tapi Bang, rumor yang katanya dahulu ada sebuah kesenangan, ada perdamaian, ada RJ, yang enggak restorasi justice dan sebagainya. Tapi ternyata tadi malam Bang, ada WA dari Bang Egy Sujana kepada Michael dan nyampe juga di Refli Harun yang di acara Rakyat Bersuara kan. Iya. Malah di situ bahasanya Bang mendiskreditkan juga, bahkan menuduh. Saya kira ini tarifnya menuduh ini. Kenapa? Bilangnya apa? Pak Jokowi akan nyogok ya dengan uang triliunan rupiah. Betul. Baik itu proyek maupun ke uang 100 miliar rupiah itu untuk meminta maaf kepadanya. Jadi Egy Sujana meminta maaf pada Pak Jokowi, dibayar tuh disogok. Kira enggak sih? Bagaimana pendapat Bang? Aku salah satu orang yang menonton Rakyat Bersuara itu dari awal sampai akhir, friend. Bahkan tadi pagi aku reaction dan aku bahkan merelay. Jadi live dari E-News Rakyat Bersuara, aku relay ke kanal YouTubeku. Aku memang nonton. Di situ memang aku lihat dengan baik bahwa ternyata Pak Jokowi itu kesatria gitu. Beliau berjiwa besar. Di saat kita podcast ini, ya, tadi juga aku bahas sama Kanjeng Norman. Di saat kita podcast ini, Pak Jokowi itu sedang jumpa pers mengkonfirmasi kegiatan pertemuannya bersama Egy Sujana. Ya kan? Nah, yang menariknya Pak Jokowi memastikan bahwa pertemuan itu pertemuan silaturahim. Ada yang nanya, Bapak benar nggak Pak Egy Sujana itu minta maaf? Pak Jokowi simple jawabnya. Ini bukan lagi bicara soal maaf memaafkan, minta maaf atau tidak, itu nggak penting. Yang paling penting di sini ada orang niat baik mau datang ke rumah saya untuk kemudian bersilaturahim. Dan di video itu juga Pak Jokowi bilang, saya juga berharap mudah-mudahan silaturahim tadi itu bisa menjadi pertimbangan Polda Metro Jaya untuk kemudian melakukan restoratif justice. Intinya penyelesaian masalah antara tersangka dan terlapor. Dan menariknya 2 minggu sebelumnya sudah ada surat permohonan RG dari pihak Egy Sujana yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan di rumahnya Pak Jokowi. Itu yang menarik. Nah, menurutku di luar soal Pak Egy Sujana sebagaimana yang lo gambarkan dan aku gambarkan juga di reaction videoku, ternyata Pak Jokowi ini orang yang berjiwa besar gitu. Kita lihat orang kalau mungkin seperti saya, nggak usah jauh-jauh. Saya misalnya, kalau seandainya aku sudah maafin orang, udah bagus-bagus lah. Tapi ternyata di luaran sana dia fitnah aku. Kan semalam itu Egy Sujana tuh
hitungannya fitnah ya. Kalau memang benar WA-nya itu ke Refli Harun Betul. dan Michael Sinaga yang kemudian dia bacakan. Ya, fitnah itu. Saya datang di sana sebelumnya diiming-imingkan dengan proyek triliunan rupiah. Ready uangnya. Gila, Difasilitasi untuk ke luar negeri. Ya. Fasilitas mewah. Betul. Kemudian juga bahkan apa ya dia bilang semalam lagi ya, bahwa saya datang ke sana juga kepentingannya karena saya membaca Al-Qur'an di mana ada perintah Allah kepada Nabi Musa untuk mengunjungi Dan Jokowi Firaun. yang memintanya juga. Dan kemudian ada isu bahwa Pak Jokowi lah yang memintanya. Nyogok lagi. Ini nyogok lagi gitu kan. Maksudku kalau Pak Jokowi mau kasih triliunan rupiah, yang bawa ya ke relawan dan youtuber lah. Kalau mungkin dari sekian triliun itu dalam bentuk proyek atau apa ya, minimal Pak Jokowi fasilitasi lah YouTuber Nusantara. Beliau siapkan kita base camp yang memang mewah kan gitu. Ini kita syukur ada teman-teman yang sesama relawan yang kemudian memberikan kesempatan, udah YouTuber Nusantara di kantor gue aja. Ketahuan nebengnya. Kan gitu. Tapi friend yang ini tentu mengecewakan kita semua ya. Aku sampai bikin satu video yang aku bikin judul bahwa Egy Sujana adalah pembohong besar. Mantap. Karena dia komunikasi sama Bang Rasman dan juga teman-teman Rejo, teman-teman relawannya Pak Jokowi itu lain. Berbeda ya. Berbeda. Bahkan tentu di saat dia ngobrol dengan Pak Jokowi, pasti aku yakin obrolannya dia perlihatkan bahwa dia itu orang yang akrab. Dia orang yang bersahaja. Bahkan kan disampaikan oleh Bang Rahmat, dia mendoakan itu. Tiba-tiba dia WA kepada Michael Sinaga, dia WA juga kepada Refli Harun bahwa termul berdua itu, artinya Bang Darmizal dan juga Bang Rahmat dari Rejo. Ya. Disebutin termul berdua itu kan jelek banget itu. Iya. Padahal waktu Bang Rahmat datang ke sana asik-asik ngobrol gitu. Tapi satu catatan penting ya, bahwa sekali lagi kalau kita nonton Rakyat Bersuara dari awal sampai akhir, sebenarnya kan Bang Rasman sudah membongkar. Orang yang paling pertama merekomendasikan bagaimana Egy Sujana itu bertemu dengan Pak Jokowi itu Bang Rasman 4 bulan yang lalu. Pertama kali. Dan pertimbangannya apa? Pertimbangannya kemanusiaan. Kenapa? Karena Bang Egy Sujana dalam keadaan sakit stadium 4. Entah apa itu stadium 4. Stadium general ke apa? Kanker biasanya. Ya namanya stadium kan biasanya itu gitu kan. Nah ini yang terjadi gitu. Nah Pak Jokowi kan sebagai orang yang berperi kemanusiaan, ya sudah nggak apa-apa, saya terbuka orangnya. Ya silakan lewat siapapun. Mau berkali-kali diminta atau seperti apa, itu juga orang kalau mau datang ke Pak Egy Sujana, aku yakin bukan karena Pak Jokowi perintahkan, karena diisukan begini, Pak Jokowi maunya jangan sampai di pengadilan supaya kasus ini berhenti, karena kan memang ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, sehingga itu jangan sampai lanjut. Bang, artinya kan ini sebuah kebohongan belaka. Bohong memang. Ya, ini lip service doang loh. Betul. Ketika baik seakan-akan di depan Bapak Jokowi, tapi di belakangnya kemudian memfitnah, menjelekkan, mendiskreditkan dan sebagainya. Kita kan akhirnya tahu tuh. Iya. Tadi Bang Rasman berbeda, Pak Jokowi berbeda, di Michael berbeda. Seperti orang yang punya kelainan atau kepribadian ganda atau bagaimana? Itu makanya aku juga berpikir, aku sampai bilang Pak Jokowi, Bapak, kami hormati cara Bapak menghormati Bang Egy Sujana. Kami memaklumi bahwa Pak Jokowi ini orang yang baik. Kami memaklumi bahwa Pak Jokowi ini orang yang pemaaf. Kami memaklumi itu. Tapi dengan kejadian ini, silakan maafkan Egy Sujana, tapi tak perlu lagi diproses untuk restoratif justice itu. Sebaiknya demikian gitu, karena menimbulkan fitnah baru. Betul sekali. Kan gitu. Walaupun sebenarnya mau dibikin apapun sama Pak Jokowi, tapi kan rakyat menilai. Publik akhirnya menilai, oh memang ini kumpulan orang-orang yang ahlu apa ya, mau bilang ahlu fitnah nanti mereka tersinggung, mau bilang dajjal juga kasihan gitu. Anggap saja ya mungkin bisa saja mereka ini orang yang ya tidak berniat baik kepada Pak Jokowi. Lo bayangin aja, sudahlah saya mau menghadapi Firaun, Pak Jokowi disamakan dengan Firaun. Nah, diperumpamakan seolah-olah yang Nabi Musanya adalah si Egy Sujana dan Harunnya adalah si Damai Hari Lubis. Ini kan jahat banget gitu. Sangat jahat. Kan gitu. Apalagi dia bilang si Dua Rejo itu sedang mengawali raja termulnya gitu. Ada kan bahasa WA-nya ke Refli Harun. Ini simbol bahwa nampaknya Pak Jokowi tidak akan pernah mendapat musuh yang tulus untuk sadar atau insaf. Karena kebencian yang akut kepada Pak Jokowi itu kencang. Apalagi pernyataannya Bang Egy Sujana, saya tidak akan pernah minta maaf
Karena saya sampai dengan saat ini pastikan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Betul. Jadi dari sisi mana akhirnya kemudian Pak Jokowi mau tidak mau bermohon kepada Polda untuk RJ, walaupun Pak Jokowi sampaikan ya itu kan kewenangan dari Polda Metro Jaya. Jangan-jangan kan abang tadi juga menjelaskan ada sebuah jawaban dari Pak Jokowi terkait dengan kedatangan dan permintaan maafnya kepada Pak Jokowi dengan Damai Hari Lubis itu. Jangan-jangan pernyataan itu kan mensupport daripada RJ itu, Bang. Nah, jangan-jangan Pak Jokowi ini tidak melihat mendengar tadi malam ada sebuah WhatsApp message kepada Refli Harun dan Michael yang mencoba memfitnah, menuduh dan sebagainya. Jangan-jangan Pak Jokowi tidak tahu, Bang. Karena masih lurus saja loh. Atau jangan-jangan video yang beredar Pak Jokowi lagi konferensi pers itu adalah konferensi pers kemarin dan baru diupload hari ini. Bisa saja. Ya, bisa saja. Kita nggak tahu gitu ya. Aku nggak tahu teman-teman daerah Solo itu di YouTube itu mempublikasi konferensi persnya Pak Jokowi apakah hari ini setelah tadi malam rakyat bersuara atau kemarin gitu. Tapi apapun itu, Pak Jokowi tentunya orang yang punya pertimbangan kemanusiaan yang lebih tinggi. Tapi ingat ya Mas ya, jangan dikira ketika kemudian Pak Jokowi memberikan ruang untuk RJ kepada Egy dan juga Damai Hari Lubis, seolah-olah Pak Jokowi takut untuk dibawa ke pengadilan. Karena kalau memang Pak Jokowi takut, kenapa nggak sekalian 8 orang itu di RJ? Iya kan? Betul. Pak Jokowi hanya memberikan ruang kepada 2 orang yang berniat baik datang ke rumah beliau. Sudah selesai. Walaupun di belakangnya tidak berniat baik. Udah urusan berikut itu urusan manusia ya. Urusan Pak Jokowi kan orang yang tidak mau terjebak dengan penghinaan kepada dia, pelecehan kepada dia. Ya kecuali ada orang yang datang ke rumahnya, ada orang yang menggeruduk beliau, ada yang orang yang sudah menyentuh beliau, baru beliau akan respon. Tapi selama itu cuma wacana-wacana dan teriakan-teriakan miring di ruang publik, dia tidak akan pernah ribut soal itu. Nah, yang jangan dilupakan, kalau Pak Jokowi berniat RJ hanya untuk kepentingan bagaimana caranya masalah ini selesai, ya seharusnya RJ-nya untuk ke-8 orang juga. Tapi ini kan cuma 2 orang. Dan surat itu konon masuk ke Polda 2 orang. Bahkan teman-teman Pradi Bersatu itu diundang. Kan gitu. Makanya aku bilang sama Bang Lecu, aku WA, Bang, biarin aja Pak Jokowi yang RJ. Tapi teman-teman Pradi Bersatu yang melaporin mereka jangan di RJ, Bang. Iya, siap. Iya kan gitu. Iya. Kan gitu. Biarin aja gitu. Makanya Rismon dan kawan-kawan itu tidak akan ada RJ dengan Bapak. Itu harus diselesaikan di pengadilan. Karena dengan pengadilan itu baru semua terbuka. Kan gitu. Makanya aku heran juga sama Bang Refli Harun waktu dia bilang, saya heran dengan lecumanannya. Ini beliau ini kalau dia Jokowi wajar karena merasa dirugikan. Itu restoratif justice bisa dilakukan kalau memang dia delik aduan absolut. Tapi kan ini delik umum. Apa kerugiannya Pradi Bersatu? Ya aku kira Bang Refli Harun harusnya juga jangan lupa bahwa RJ itu tidak hanya dalam konteks delik aduan, delik umum pun bisa dilakukan RJ. Iya kan? Pelapor dan tersangka itu bisa RJ walaupun bukan dalam konteks hanya sekedar hal-hal yang bersifat delik aduan absolut. Kan gitu. Kalau nggak salah ada tuh peraturannya di kejaksaan. Bukan cuma apa, makanya aku heran Refli kok bicaranya seperti itu gitu. Itu sih friend yang aku lihat di Rakyat Bersuara itu kalau kita evaluasi banyak hal yang memberikan pelajaran buat kita. Ternyata kita disuguhkan dengan orang seperti Egy Sujana yang kalau memang benar itu WA-nya. Egy Sujana pembohong besar. Licik. Mesti klarifikasi nggak? Ya dong, kan dia janjinya dalam minggu ini. Minggu ini atau hari Jumat katanya dia akan umpamakan. Lo bayangin ya. Konferensi pers atau apapun pernyataannya Egy Sujana di ruang publik. Saya datang ke Jokowi tidak minta maaf. Ya sebagaimana yang disampaikan di WA itu ya. Betapa relawan Jokowi, Pak Jokowi termasuk yang terutama yang mengikuti kegiatan pertemuan itu dan kita-kita ini akan tidak hanya mengecap, bahkan akan menilai betapa manusia ini adalah manusia yang paling jahat di muka bumi. Sebaliknya, kalau kemudian Egy Sujana memberikan klarifikasi bahwa saya dengan Pak Jokowi bersahabat, kami restoratif justice,
dan mengakui ijazah beliau adalah asli. Kan kalau RJ berarti Ya. dia salah kan, Iya. dia minta maaf dan dimaafkan oleh Dan yang pelapor gitu kan, karena dia tersangka. Betul. Dia mengakui bahwa pelapor tidak salah, pelapor itu benar. Ya. Nah bayangkan kalau dia di pihaknya Pak Jokowi, karena RJ dia umumkan saya minta RJ karena saya salah, saya minta maaf, tuduhan tentang ijazah palsu itu tidak benar, saya mohon Pak Jokowi maafkan, bla 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 bla. Betapa orang gerombolannya dia baik di TPUA dan juga gerombolan-gerombolan lainnya akan menertawakan dan menganggap bahwa Egy Sujana ini adalah pengkhianat dan pecundang. Jangankan dia belum konferensi, sampai sekarang aja, sampai tadi malam lah minimal, sebelum Roy Suryo dan kawan-kawan di WA, Ya. Roy Suryo masih menganggap bahwa Egy Sujana adalah pecundang. Betul. Abdul Ghafur Sangaji juga kecewa dengan yang namanya Egy Sujana sebagai senior yang sama-sama di HMI. Bahkan dia menangis dalam sebuah forum di podcast. Madilog gitu ya. Madilog. Ya kan? Jadi bayangkan Egy Sujana ini sedang dihimpit oleh dua keadaan dan dua ufuk yang berbeda. Iya. Dan dia sudah, orang Manado bilang sudah tercolo. Iya. Tercolo ini seperti terjerumus. Dia bicara baik dengan Rejo dan juga Pak Jokowi, ya kan? Sampai dia meminta RJ. Kemudian dia sampaikan bahwa enggak, saya cuma mendatangi Fir'aun, saya nasihati si Fir'aun itu. Saya nasihati si Jokowi itu. Ijazahnya tetap palsu. Saya datang ke sana enggak ada peluk-pelukan. Memang kan dia bilang saya enggak ada peluk-pelukan seperti yang di mana foto-foto itu, memang kita tahu itu AI. Iya dong. Semua juga kita ngerti Semua itu. tahu. Cuma jangan bohongi lah, masa datang ke sana cuma karena dalam kesaksiannya Pak Rahmat, Pak Rahmat bilang bukan cuma begini, pegang tangan sampai berpelukan. Bahkan begini ya Bang. Ya. Cipika-cipiki betul. yang selama ini Pak Jokowi tidak pernah seperti itu di saat dia dalam keadaan sakit, tapi itu yang dilakukan. Dia doakan semoga ayah kami ini sehat walafiat, Bapak Jokowi. Dan menuruti Egy Sujana kemauannya bahwa tidak ada kamera, tidak ada penjaga. Ya sudah diikuti gitu. Diikuti Memang semua. memang kita kalau di sana tidak pernah difoto, tidak pernah difoto di saat bicara, kecuali pas mau pulang baru foto bersama. Nah, memang Egy Sujana tidak mau ada foto. Pak Jokowi dan Rejo memaklumi itu. Pak Jokowi menghargai bahwa Egy Sujana ini adalah pemimpin dengan banyak pengikutnya yang selama ini menjadi pembenci Pak Jokowi. Pak Jokowi hargai, Pak Jokowi nggak masalah. Walaupun sebenarnya lewat Bang Rasman Pak Jokowi sempat bilang, kok mau dihilangkan media? Dia udah berkali-kali, ratusan kali fitnah saya, bilang saya ijazahnya palsu. Masa dia cuma satu kali tampil di kamera di saat di rumahnya Pak Jokowi mau menyatakan bahwa saya RJ, saya minta maaf, kok nggak bisa dilakukan? Makanya di saat itulah Rasman minta kepada Egy Sujana, tertolak, akhirnya nggak jadi. Nanti dengan Bang Darmizal, di mana Bang Darmizal ini ternyata adalah orang yang berteman akrab di era 80-an, waktu mereka masih aktivis, Ya. berteman akrab dengan Pak Egy Sujana. Baru kemudian Bang Darmizal lewat pendekatan kemanusiaannya, bukan dalam rangka merayu supaya damai dalam konteks menyelamatkan Pak Jokowi, tapi untuk menyelamatkan kesehatan dia. Karena menghargai beliau ini orang senior, menghargai beliau ini adalah orang yang sepantasnya mendapat perilaku kebaikan. Soal kemudian dia berpihak lagi ke Pak Jokowi atau tetap dia menjadi penjahat, urusan berikut. Tapi setidaknya ketika kemudian ada RJ, ketika kemudian dipertemukan kepada Pak Jokowi, maka surat cekalnya yang mau berobat di luar negeri itu kemudian dicabut. Minimal itu. Lo bayangin kalau terjadi apa-apa sama Pak Egy Sujana misalnya. Bayangkan ya. Kalau terjadi apa-apa sama Pak Egy Sujana, di mana dia sudah dicekal tidak boleh keluar negeri untuk berobat, terjadi sesuatu, siapa yang mau disalahkan? Pak Jokowi lagi karena Pak dianggap Jokowi melaporkan lagi. dia gitu. Betul. Kan gara-gara Pak Jokowi jadikan dia tersangka, Polda kemudian mencekal dia lewat imigrasi, dia tidak boleh berangkat, terjadi sesuatu kepada Egy Sujana. Siapa yang salah? Pak Jokowi. Selalu. Jadi selain masalah pertimbangan kemanusiaan, ya Pak Jokowi melihat ada sisi-sisi itu juga. Walaupun Pak Jokowi tidak mempertimbangkan nanti orang salahin saya. Bukan karena itu. Karena memang Pak Jokowi itu orangnya memiliki peri kemanusiaan gitu loh. Bang, bukankah tidak penting klarifikasi itu, tanda kutip ya? Klarifikasi apa? Klarifikasi Egy Sujana. Ya. Ya, karena apa tanda kutipnya? Adalah ketika misalkan dalam teks WA yang telah dikirim Michael dan Refli Harun itu katakan asli. Ya. Kemudian baik-baiklah dengan Pak Jokowi saat di kediamannya. Tapi kemudian di lain hari klarifikasi bahwa saya itu minta maaf, saya itu berpelukan dengan Pak Jokowi. Tetapi satu sisi kan dia telah mengatakan keasliannya dalam teks WA itu. Iya. Kan blunder juga, Bang. Iya memang. Artinya benar-benar tadi si malakama juga.
mau mengatakan Terjepit A, ya? iya terjepit kan, mau mengatakan A juga salah, B juga salah, artinya benar-benar terprosok dalam hal ini Egy Ya. Sujana ini. Betul. Ya, kan artinya tidak penting dong klarifikasi itu. Iya, betul. Sangat tidak penting. Makanya konferensi persnya itu sudah tidak penting. Nah, Walaupun banyak orang menunggu itu. Makanya aku bilang, kalaupun orang mau menunggu, dia mau bicara apa? Coba jelaskan ke aku kira-kira apa komentar Bang Egy yang lebih di tengah. Ya. Tidak menyakiti Pak Jokowi dan juga bukan Pak Jokowi tidak merasa tersakiti apapun yang mau dia lakukan, tapi tidak kemudian terkesan membohongi Rejo dan tidak membohongi pendukungnya Pak Jokowi. ya mendukungnya Dan juga tidak membohongi Roy Suryo dan kawan-kawan. Apa kira-kira konferensi persnya? Coba bayangkan. Nggak ada. susah. Hanya ada dua pilihan. Iya, AA BB. Iya. Artinya menyenangkan Roy Suryo dan kawan-kawan, atau bukan juga menyenangkan ya, atau menyampaikan sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Rahmat dari Rejo. Kita sih nggak pikir ada baik dan atau senang atau tidak senang Bang Egy ketemu sama Pak Jokowi. Yang kita pikir adalah ya sudah, dia manusia biasa, yang khilaf ya minta maaf. Ya. Tapi dengan situasi yang terlihat di Rakyat Bersuara ini kan seharusnya kalian yang kebetulan bukan pendukung Pak Jokowi tapi juga bukan pendukung Roy Suryo menjadikan ini sebagai pelajaran bahwa benarlah Pak Jokowi itu selalu menjadi korban dari cara-cara mereka gitu. Mantap. Walaupun beliau jadi korban tapi tidak pernah menjadi orang yang jatuh gitu. Itu hebatnya Pak Jokowi. Hebat. Aku kira itu. Pak Jokowi ini terlalu baik apa gimana, Bang? Kok bisa ya sesabar itu? Selama ini menjabat sebagai presiden 10 tahun dan bahkan sudah menjadi ex pun selalu didiskreditkan, selalu dihina, dicaci ya. Dicaci dong karena Betul. gantunglah ya kan, digantung dan sebagainya. Apa terlalu baik, terlalu sabar, bagaimana pandangan Abang terhadap Bapak Jokowi? Ya, dia menyatukan antara kepribadiannya yang memang seperti itu dan juga kemampuan strategi politiknya. Kalau gue lihat begitu, jadi kompleksitas. Jadi gini, Pak Jokowi memang baik dasarnya, itu udah dasar fundamental seorang Jokowi itu orang baik. Dalam artian orang baik di sini dia bukan tipe orang yang suka berkelahi, suka menyerang. Bayangkan ketika ada wartawan nanya, apakah benar Egy Sujana itu minta maaf? Pak Jokowi itu masih sangat menghargai eksistensi seorang Egy Sujana. Dia hormati dengan mengeluarkan pernyataan, udahlah nggak penting itu permintaan maaf atau bukan. Kalau dia mau menjelekkan yang namanya Egy Sujana, berapa lama dia bilang, oh minta maaf kok, dia cium tangan lagi, kalau pelukan lagi kami. Kalau dia memang mau menjelekkannya. Dan itu fakta loh, dia berpelukan itu fakta. Nah sekarang, selain kepribadiannya yang baik, ya Pak Jokowi ini adalah memang pribadi yang punya pengalaman politik yang tinggi. Perpaduan kecerdasan politiknya dengan kecerdasan spiritualitasnya itu membentuk seorang Jokowi akhirnya menjadi orang yang disegani oleh musuh-musuhnya, ya kan? Walaupun dibenci sedemikian rupa, tetap juga pembencinya tidak akan pernah memenangkan pertarungan. Tidak hanya dalam konteks pertarungan opini, bahkan pertarungan kontestasi politik selalu orang-orang yang memusuhi Pak Jokowi kalah. Pengalaman Prabowo, pengalaman Megawati, pengalaman orang-orang yang memang anti sama dia, yang berkelahi dengan dia, berseberangan dengan dia, itu selalu kalah. Demikian juga dengan soal opini publik. Semakin dihajar, 72%. Dihajar, 74%. Dihajar, 83%. Para pendukung dan juga masyarakat yang memberikan penghormatan kepada beliau. Ya, jadi begitu. Jadi kecerdasan spiritual dan juga kecerdasan politik beliau itulah yang membentuk seorang Jokowi tidak melakukan apa-apapun, dia tetap memenangkan pertarungan. Apalagi dia bilang seperti ini, saya selama ini diam loh ya. Saya difitnah, saya diam. Saya dihina, saya diam. Saya dijelek-jelekin, saya diam. Saya dikata-katain, saya diam. Tapi ingat, itu juga ada batasannya. Dia langsung action gitu, friend. Sederhana sekali Bang, kalau kita melihat Bang ketika Egy Sujana katakan sudah minta maaf memasuki kediaman Pak Jokowi, kemudian ternyata di belakang layar seperti itu saja Bang, tidak melihat Jokowi, yang lain pasti marah, pasti ya sepele Bang, sederhana Bang. Kemarin Demokrat kita dalam taraf menduga bohir di belakang layar Roy Suryo CS, langsung sudah YouTuber 7 orang dilaporkan. Sederhana, sepele. Betul. Tapi Jokowi berpuluh-puluh tahun dikecam, dihina, caci maki, tapi ya elah. Jadi salut banget gitu maksudnya. Tapi aku seburuk-buruknya Demokrat ya. Ya siap. Aku penting juga mengkritik PSI.
Oke, terkait. Ya. Walaupun Pak Jokowi belum secara struktural itu masuk di PSI, tapi kan selama ini PSI teriak-teriak bahwa partai ini menjadikan patron yang namanya Pak Jokowi. Ya. Kadang-kadang perlu juga sikap selebay dan juga sesensitif Demokrat yang membela Pak SBY. Ya. Walaupun tingkahnya jangan seperti teman Demokrat juga yang lebay langsung main lapor. Baper. Mbok ya maksudku teman-teman PSI ya, ya ini minta maaf ya kader-kader pengurus dan juga termasuk Mas Kaisang lah. Kalau Mbok ya bisa berperan juga seperti kader-kader Demokrat yang memberikan dukungan kepada AHY dan juga Pak SBY. Ya, karena image-nya itu ketika Jokowi diserang habis-habisan mereka akan itu diam dan melempem Iya, gitu ya. Kalaupun ada 1-2 kader ya seperti Bang Mat Ali, seperti Bang Valdo Maldini, seperti Dian Sandi, ya beberapa orang termasuk Bang Andi Budiman, tapi tidak maksimal. Kenapa aku bilang nggak maksimal? Tidak semasif dan tidak semaksimal relawan. Relawan sih masih menunggu diundang televisi, tapi kalau YouTuber, terutama YouTuber Nusantara, diundang dan tidak diundang, kita tetap eksis di media gitu. Ya. Sampai pokoknya kita lawan terus. Nah itu justru malah kok di sana PSI seakan-akan melempem, tapi kita sebagai masyarakat kecil ya, sebagai YouTuber Nusantara ini tidak dibayar, tidak diapa dan sebagainya, tidak ada garis struktural dan sebagainya, tapi membela mati-matian sebuah kebenaran dan keadilan dan kemudian melawan hoax mereka yang menyebarkan itu. Kan aneh jadinya, Bang. Makanya. Memang benar, saya setuju itu terkait kritik itu. Tapi kritik kita membangun, jangan sampai kemudian diam saja seperti melempem kerupuk begitu. Betul. Masa kita ini, siapa kita ini? Bukan siapa-siapanya. Karena kita nggak bakal nyalek di 2029 gitu. Sehingga itu mereka teman-teman partai politik lagi menunggu aja. Jangan sampai mereka bela-bela si ini, bela si itu atau begini begitu, kemudian tidak mendapat simpati rakyat gitu kan. Kecuali sudah di momentum tahun politik baru mereka gue PSI atau gue Golkar, pendukung juga Pak Jokowi, sehingga itu kita akan berjuang bersama. Karena kalau sudah di momentum politik gitu. Tapi intinya gini, friend, kita belajar dari semua kekisruhan ini. Kita belajar dari kisah Egy Sujana, kisah Roy Suryo dan Rismon, serta mereka-mereka yang saat ini sedang berjibaku untuk memperjuangkan bagaimana mereka aman di penjara nanti atau aman di persidangan nanti sebelum masuk penjara. Tapi bisa saja nggak di penjara sih. Karena pidana ini kan ada beberapa pilihan sekarang lewat KUHP baru. Pertama adalah sanksi sosial itu sanksi sosial. Aduh, ya kan? Itu ada disuruh nyapu di jalan kan gitu. Kemudian juga ada diberikan sesuai dengan keterampilannya, dipekerjakan di mana, itu ada loh. Kan gitu. Dan terakhir baru di penjara gitu. Aku sempat tanya ke salah satu lawyernya Pak Jokowi, Bang Rifai. Bang, apakah kemungkinan Tiva Roy Rismon akan diperlakukan hal itu? Bisa jadi. Tidak di penjara gitu kalau memang dipidana. Kalau mereka diputus bersalah, yang terjadi adalah mereka justru mendapat kesempatan untuk ya kerja sosial. Nah ini kerja sosial aku nggak bayangkan Roy Suryo nyapu lapangan gitu kan. Aduh, iya itu hanya sisi moral saja, Bang. Tapi kan justru harus mesti mendapatkan konsekuensi dari apa yang dilakukannya. Ya itu harapan kita semua. Harusnya kan begitu, fitnah, tuduhan, pencemaran, manipulasi, undang ITE. Masa cuma sanksi sosial? Makanya. Inilah sebuah kebenaran, keadilan mana? Penegakan hukum mana? Kira-kira begitu. Ini harapan masyarakat sebagian besar begitu. Kita jadikan pelajarannya. Kalau kemudian berikut ada orang yang kebetulan tidak punya posisi elit, bukan merupakan orang yang punya nama besar misalnya, kemudian punya konsekuensi hukum serupa dengan mereka, jangan mau dipenjara kalau memang bersalah. Kalau mereka nanti dianggap bersalah ya. Oh, Rismon, Roy Suryo, Tiva kok boleh tidak dijebloskan ke penjara? Gitu nanti kalau siapa saja ini teman-teman yang nanti kalau kena sanksi hukum kemudian sama polanya dengan Roy Suryo dan kawan-kawan, bilang ke hakim, saya nggak mau dipenjara.
Karena dalam catatan sejarah ternyata pernah juga ada orang seperti Roy dan Desmond itu nggak dipenjara gitu. Maka kasus Roy Suryo CS ini terkait tuduhan ijazah palsu menjadi pijakan ke depannya. Iya dong. Penegakan hukum Iya. yang berkeadilan atau tidak. Pasti. Apakah sanksinya hanya sosial setelah sekian tahun Betul. penuduhan itu terjadi, Betul. pencemaran itu terjadi, tapi justru kenanya sanksi sosial? Ke depan semua tidak akan ada yang dipenjara. Harus seperti itu. Kan gitu. Harus seperti itu. Itu namanya keadilan hukum. Jadi buat kalian yang masih stres, masih menunggu kapan ijazahnya Pak Jokowi ditunjukkan ke publik, jangan nangis. Sebentar lagi bakal ada persidangan. Siap. Tahap 1 sudah dilakukan. Siap. Bagaimana kemudian berkas sudah dikirimkan, khusus yang 3 orang, terutama klaster pertama, Roy dan Desmond, sudah diberikan kepada kejaksaan. Kemudian beberapa saat kemudian akan P21 mulai disidangkan. Dan kita berharap tidak lelet seperti polisi kejaksaan. Bahkan langsung menahan 3 orang itu. Jadi selama proses persidangan, selama persidangan bergulir, 3 orang itu harus ditahan. Ente bayangkan sekarang nggak ditahan, malah bikin buku baru tentang Mas Gibran. Iya, parah. Berarti ini kan orang sakit gitu. Mens rea-nya tuh udah ada gitu, Jelas. Mens rea atau niat jahat untuk menjatuhkan secara politik. Jelas. Makanya kalau lo nonton videoku sebelumnya di Bang Bill Offside, aku tuh menjelaskan bahwa sebenarnya hal ihwal awal dari semua ini adalah problem politik. Itu dulu kita sepakati. Oke. Adapun penelitian, ya itu kan tameng yang dibungkus untuk kepentingan menyelamatkan diri mereka supaya rakyat percaya mereka dan kemudian hukum mempertimbangkan mereka. Tapi aku yakin hakim dan juga penyelenggara hukum kita tidak akan terkecoh dengan cara-cara mereka. Aku pikir itu, friend. Luar biasa, pencerahan yang sangat mencerahkan. Berapa nomor rekeningmu? Bukan pembina yang harus dibina, bukan penasihat yang harus dinasihati, tapi ini pencerahan yang mencerahkan dari Bang Bill Offside. Terima kasih teman-teman semuanya di Nusantara Podcast. Saya Yahya Muhammad undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.